Halo semua, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa soal pada materi trigonometri yang diajarkan pada matematika tingkat lanjut di SMA kelas 11. Nah, untuk soal yang pertama ini ada kaitannya dengan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Jadi pada sudut trigonometri itu ada 4 kuadran, di mana masing-masing kuadran ini ada nilai trigonometri yang bernilai positif dan negatif. Satuan dari sudut itu sendiri ada 2, yaitu dalam bentuk radian dan derajat. Nah, pada soal yang pertama ini, soalnya satuan dari trigonometrinya menggunakan radian. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah mengubah radian ini ke dalam sudut supaya kita bisa melanjutkan mencari nilai dari trigonometri tersebut sendiri. Yang pertama, ini ada sin 5 pi per 6. Jadi yang kita lakukan di sini adalah 5 pi per 6. Ini harus diubah ke dalam bentuk derajat. 5 pi itu sendiri nilainya adalah 180 derajat bagi 6. Nah, ini boleh langsung disederhanakan. 18 bagi 6 itu adalah 3, karena 180 jadi 30, berarti 5 kali 30 adalah 150 derajat. Berarti 5 pi per 6 itu sama dengan 150 derajat. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mencari nanti nilai sin dari 150 derajat. Karena di sini kan ada 5 pi per 6. Jadi 150 derajat kita ubah dulu semua dalam bentuk radian ini menjadi dalam bentuk derajat. Ditambah sin 2 pi per 3 itu kalau dihitung akan menjadi 120 derajat. Dibagi cos 7 pi per 6 itu adalah 210 derajat dengan cara yang sama seperti ini. Jadi nilai V-nya kita ubah menjadi 180 derajat. Kurang cos 5 pi per 3, 5 pi per 3. Berarti 5 kali 180 dibagi 3. Dengan cara yang sama kita hitung 5 pi per 3 nya akan mendapatkan 300 derajat. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari masing-masing bentuk trigonometrinya ini. Caranya adalah, misalkan yang pertama saya punya sin 150. Sin 150 derajat ini akan sama dengan 180 derajat dikurang 30. Kalau diperhatikan 180 kurang 30 itu akan sama dengan 150. Nah, 150 sendiri pada kuadran yang pertama ini kan dari 0 sampai 90 derajat. Yang kuadran 1, kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan di kuadran 4 itu dari 270 sampai 360. Yang di kuadran 1 bernilai positif itu semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, dan kuadran 4 cos. Kalau diperhatikan di sini kan 150 itu ada di kuadran 2, dan ini kan nilainya sin. Karena sin di kuadran 2 positif, maka kita biarkan positif. Jadi sin 150 yang sama dengan sin 180 kurang 30 tadi akan menjadi sin 30. Kita cari nilai sin 30. Nah, kita tahu bahwa nilai sin 30 adalah setengah. Contoh selanjutnya, misalkan saya punya sin 120. Sin 120 itu kan sama dengan sin 180 kurang 60. Dan dia tetap berada di kuadran 1 yang tadi kan. Maka dia akan tambah sin 60. Sin 60 yang kita tahu adalah setengah akar 3. Nah, kalau dioperasi seperti ini kita buat setengah akar 3 itu menjadi akar 3 per 2. Supaya lebih gampang nanti kalian mengoperasikan. Dibagi. Nah, kita cari sekarang. Misalkan saya punya, di sini kan di bawahnya saya punya, di penyebut ada cos 210. Kita tahu 210 itu ada di kuadran 3. Nah,
nilai cos all sin tan cos, kan gitu. Berarti nilai cos di kuadran 3 itu negatif. Kenapa? Karena di tabel yang tadi nilai tan yang positif di kuadran 3, maka dia akan menjadi min cos. Nah, 210 kita tahu bahwa dia akan sama dengan 180 tambah 30. Maka kita akan mencari nilai dari min dari cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3, maka akan menjadi min setengah akar 3 atau akar 3/2. Min akar 3/2 dikurang, nah cos 300 kita boleh pakai 360 kurang 60, dia ada di kuadran 4. Cos 300 itu kan ada di kuadran 4, sedangkan kuadran 4 cos bernilai positif, maka dia akan tetap cos 360 kurang 60. Cos tidak menjadi min karena di kuadran 4. 360 kurang 60, maka kita akan menjadi, dia berelasi dengan cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Oke, sampai sini kalau sudah dapat semua nilainya, perhatikan bahwa yang kalian akan operasikan itu setelah dia menjadi nilai dari sudut yang berelasi ini. Semuanya, bukan 150 ditambah 120. Tapi kita ubah dulu nilainya menjadi nilai yang berelasi dengan sudut itu. Saya ubah bentuknya jadi 1 tambah akar 3/2. Sampai di sini sebenarnya tinggal di aljabarnya kalian saja. Dibagi min akar 3 min 1/2. Kenapa bentuknya jadi seperti ini? Sederhananya kalau misalkan kita punya 1/2 tambah 3/2, kan yang kita lakukan akan menjadi 4/2. Itu juga sebenarnya yang terjadi di pembilang dan di penyebut. Hanya saja sekarang ada akarnya yang mungkin agak membuat bentuknya terlihat susah. Nah, sampai sini kita ubah bentuknya. Yang pembilang tadi kan yang ini, 1 tambah akar 3/2. Pembagi utamanya boleh menjadi kali ketika penyebutnya dibalik 2 per min akar 3 min 1. Atau kalau misalkan saya ubah bentuknya, dia akan menjadi min 1 min akar 3. Hanya dipindah aja posisinya. 2 dibagi 2, 1. Maka 1 tambah akar 3 per 1 min 1 min akar 3. Jangan dirasionalkan dulu, kita lihat bentuknya. Ini kan angkanya sama. Berarti bisa kita bagi, hanya beda tanda. Maka 1 tambah akar 3 dibagi, kita keluarkan minnya, sisa min 1 keluar min sisa 1, min akar 3 keluar min sisa plus akar 3. 1 min akar 3 bagi 1 min akar 3 adalah 1. 1 bagi min 1, min 1. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal trigonometri selanjutnya. Di sini diketahui tan A min 2/4 nilainya, di mana nilai A-nya itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang ditanya adalah sin A dan cos A. Perhatikan di sini bahwa kalau tan A berarti kan sudutnya A. Nah, sudut dari yang diketahui di tan dan yang ditanya, sin dan cos itu kan sama-sama A, berarti dia adalah sudut yang sama. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa si A itu berada di antara 90 sampai 180. 90 sampai 180 itu adalah kuadran 2. Berarti nilai yang positif di kuadran 2 ini adalah sin. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ada min di 2/4-nya. Karena ini kan tan. Kalau tan kan di kuadran 2 itu memang bernilai negatif, makanya ada min. Nah, selanjutnya si tan min 2/4 ini akan membuat kita punya nilai depan dan samping dari sudutnya itu, sisi depan dan sisi sampingnya. Kalau tan A sama dengan min 2/4, maka 2-nya akan menjadi depan dan 4-nya akan menjadi samping. Oke, sekarang kan kita yang ditanya di soal itu adalah sin dan cos. Nah, sin dan cos ini kan sama-sama butuh miring, sedangkan kita baru tahu depan dan samping. Minnya ini
di tan A itu menandakan bahwa dia tidak berada di kuadran 3. Nah, di soal juga sudah diketahui bahwa dia berada di antara 90 dan 180, yang mana di kuadran 2. Min itu menandakan posisi kuadrannya, dan 2 itu menandakan sudut atau sisi depannya, dan 4 itu menyatakan sisi sampingnya. Kita cari miringnya sekarang. Akar depan tambah samping kuadrat, kan gitu rumusnya. Maka akar 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kita punya akar 16 tambah 4 sama dengan akar 20 atau 2 akar 5. Nah, kita sudah dapat mi-nya. 2 akar 5 ini maksudnya kan 20 itu adalah 4 kali 5. Akar 4 itu 2, akar 5 kita biarkan. Kita punya miringnya adalah 2 akar 5. Sekarang kalau misalkan ditanya sin A kurang cos A, maka yang kita lakukan adalah mencari sin A-nya dulu. Oke, kita cari dulu. Sin A yang pertama. Sin A, sin itu apa? Depan per miring. Depannya kita tahu 2, dan dia di kuadran 2 ya, makanya kita biarkan positif. 2 per miringnya 2 akar 5. Kalau saya sederhanakan jadi 1 per akar 5, kita rasionalkan akar 5 per akar 5, maka kita akan punya akar 5 per 5. Kita punya sinnya. Sekarang cosnya. Cos A kalau kuadran 2 berarti nilai cosnya kan min. Min cos itu adalah samping per miring. Min sampingnya 4 per 2 akar 5. Kita sederhanakan jadi 2 per akar 5 atau min 2 per akar 5 atau min 2 akar 5 per 5. Kita punya nilai cosnya. Nah, sekarang baru kita cari hasil operasinya. Sin A kurang cos A, maka akan sama dengan akar 5 per 5 yang tadi kurang min 2 akar 5 per 5. Akar 5 per 5 tambah 2 akar 5 per 5. Kita akan punya 3 akar 5 per 5. Kenapa 3? Karena kan akar 5 ini kali 1 sebenarnya. 1 tambah 2, 3 akar 5 bagi 5. Selesai. Jadi di soal, min dan plus itu, pokoknya ketika dia tidak sesuai dengan siapa yang positif di kuadrannya, maka kita isi nilai min. Tinggal dicari nilai sudut yang lain, persamaannya, kemudian dihitung, selesai. Nah, di soal ketiga, ini kalau kita lihat di soal, bahwa yang diketahui adalah sin 25 derajat, itu sama dengan P, dan tan 155 derajat, itu yang ditanya. Dimana kita sama-sama tahu bahwa 25 dan 155 ini bukan sudut istimewa, jadi tidak bisa langsung kita cari nilainya pada tabel. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang kita lakukan pertama adalah mencari sisi yang bisa diketahui dari soal yang diketahui. Kita tahu sin itu adalah sin demi. Maka depan per miring. Kalau sin 25 sama dengan P, maka P itu kan sama dengan P per 1. Kenapa? Karena kalau P per 1 kan sama dengan P. P bagi 1 itu sama dengan P. Nah, dari sini sin 25 derajat itu sama dengan P per 1, berarti P-nya adalah depan dan satunya adalah miring. Sedangkan yang ditanya di soal itu adalah tan. Tan itu rumusnya apa? Depan per samping kan. Nah, sedangkan yang kita tahu baru depan dan miring, berarti kita cari samping. Cara nyari samping dengan Pitagoras, akar miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Kita tahu miringnya adalah 1 kuadrat kurang P kuadrat, atau akar 1 min P kuadrat. Nah, kita tahu sampingnya itu adalah akar 1 min P kuadrat. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan si tan 155 derajatnya? Nah, tan 155 derajat ini
gimana caranya kita menghubungkan tan 155 derajat supaya bisa menjadi ada hubungannya dengan 25 derajat. Jadi derajatnya dulu nih diperhatikan. Oke, yang pertama, 155 derajat itu kan ada di kuadran 1. Maka nilai tan itu negatif. Maka min tan 155 derajat. Nah, yang kedua, min tan sekarang 155 derajatnya supaya ada hubungannya dengan 25 derajat, maka kita buat dengan menggunakan sudut yang berelasi. Bisa 180, bisa 360, bisa 270 dan 90 sebenarnya. Di sini saya pakai 180 karena 180 kurang 25 itu akan menjadi 155. Maka dia akan jadi min tan 25 derajat. Sama seperti materi sudut yang berelasi. Tapi sekarang kita tahu dulu soalnya, baru kita arahkan ke sudut berelasi. Nah, sudutnya kan sudah sama. Di soal 25 derajat, di sini sudah 25 derajat. Maka tinggal digunakan perbandingan yang sesuai. Min dari tan 25. Tan itu kan depan per samping. Kita tahu depannya adalah P. Ini. P per sampingnya adalah akar 1 min P kuadrat. Akar 1 min P kuadrat. Nah, kalau misalkan bentuk pecahannya tidak akar di penyebutnya, sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau seperti ini kan harus kita rasionalkan. Kali dengan akar 1 min P kuadrat per akar 1 min P kuadrat. Kita akan punya min P akar 1 min P kuadrat per 1 min P kuadrat. Akar kali akarnya. Oke, soal selanjutnya. Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini, berarti kita bisa saja menggunakan aturan sinus, bisa saja menggunakan aturan kosinus. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kapan menggunakannya. Misal, aturan sinus saya pakai A per sin A sama dengan B per sin B. Kalau mau mencari sudut A-nya misalkan, berarti kan kita harus tahu sisi, dan sudut. Sedangkan di soal kan ketiganya sisi nih. Berarti kita tidak mungkin bisa menggunakan aturan sinus. Nah, opsi selanjutnya apa? Kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus apa? Misalkan A kuadrat, maka dia akan sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Kan gitu. Berarti di sini akan ada sisi, 3 sisi segitiga dan salah satu sudutnya. Nah, berarti ketika menggunakan aturan kosinus, kalau mau mencari salah satu sisinya, harus tahu 2 sisi dan 1 sudut. Nah, selanjutnya, aturan kosinus ini menyebabkan dia juga bisa ketika ditanya sudutnya, harus tahu sisi A, sisi B, sisi C, atau ketiga sisinya. Nah, di sini kan di soal diketahui ketiga sisinya nih, diminta 1 sudut. Berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus. Kita sesuaikan sekarang, kita cek gambarnya. Segitiganya adalah segitiga KLM. KM-nya adalah 6, LM-nya adalah 3 akar 3, dan KL-nya adalah 3. Yang ditanya sudut L. Ini yang ditanya. Berarti kita harus menggunakan yang KM kuadrat sama dengan KL kuadrat tambah LM kuadrat kurang 2 kali KL kali LM cos L. Nah, perhatikan di sini. Kapan menggunakan siapa yang ditaruh di ruas kiri dan ruas kanan. Ketika yang ditanya sudut L, maka di sebelah kiri ini, di ruas kirinya, itu harus sisi yang ada di hadapan sudutnya. Selalu seperti itu. Nah, sisanya, sisi lainnya, baru ada di ruas kanan mengikuti rumus aturan kosinus. Dia harus, sisi dan sudut berhadapannya itu harus sesuai. Sudutnya di sini, sisinya di depan. Oke, sekarang baru kita sesuaikan. Kalau mau langsung dihitung boleh, kalau mau disubstitusi dulu boleh.
Atau kita masukkan dulu 6 kuadrat sama dengan KL kita punya 3 kuadrat tambah LM itu adalah 3 akar 3 kuadrat kurang 2 kali KL 3 kali LM 3 akar 3 kali cos L. Nah, perhatikan cara menyelesaikan rumusnya sekarang. 6 kali 6 kita punya 36 sama dengan 9 tambah ini kan 3 akar 3 berarti 3 kuadrat kali akar 3 kuadrat kan gitu sebenarnya. 3 kuadrat 9 akar 3 kuadrat itu 3. 27 kurang, nah ini kita kalikan satu-satu. 2 kali 3 6, 6 kali 3 9 akar 3 cos L. Jangan dihitung dulu, biarkan dia jadi 1. Nah, yang biasanya salah adalah ketika 9 tambah 27 kurang 9 ini dioperasikan. Jangan, karena min 9 akar 3 cos L ini sendiri dia. Jadi yang boleh kita jumlahkan, dia akan menjadi 36 sama dengan 27-nya kita tambahkan 9 dulu. 36 min 9 akar 3 cos L. Jadi maksud saya jangan dijumlahkan 9, 27 dan min 9 akar 3-nya. Kita pisahkan dia karena min 9 akar 3-nya dikalikan dengan cos L. Sekarang kita selesaikan. 36 kurang 36 jadi 36 kurang 36 sama dengan min 9 akar 3 cos L. 36 kurang 36 0 sama dengan min 9 akar 3 cos L. Nah, yang sebenarnya kita lakukan adalah 0 dibagi min 9 akar 3 sama dengan cos L, kan gitu. Tapi 0 sama dengan cos L. Nah, sampai di sini selanjutnya kita cari cos berapa. L ini kan sudut. Maka kosinus dari berapa yang hasilnya 0. Berapa sudut cos yang 0? Kan 90. Cos 90 kan 0. Maka besar sudut L itu sama dengan 90 derajat. Selesai.